Emosi Karina Ranau, istri komedian Epy Kusnandar tiba-tiba meledak. Betapa tidak, baru beberapa hari buka warung makan jukut goreng di kawasan Pasar Minggu, 2 orang preman sudah melakukan aksi pemalakan di warungnya. Bahkan preman tersebut melakukan aksinya dengan kasar dan tidak sopan, hingga membuat Karina menangis. Yang paling membuat Karina panik, tak ada Epy Kusnandar saat kejadian berlangsung. Berhadapan deh sama Pak RT sama polisi, biar kita juga pengen tenang di sini. Baru penghitung hari kita di sini udah digangguin. Ya udah nanti kita ya. Capek kita. Yang diduga ada premanisme di situ, ya kita ingin tahu gitu loh, adakah tindak pidana di situ ataukah ada selisih paham. Untungnya, meski tak ada Epy Kusnandar, aksi premanisme tersebut terekam jelas di CCTV dan kamera pribadi Karina. Bahkan suara dari pelaku juga terdengar keras di kamera Karina. Namun namanya netizen ada yang beri support, tapi banyak pula yang malah nyinyir dan menuding video aksi premanisme itu hanyalah settingan belaka untuk mendongkrak hasil penjualan warung Epy dan Karina. Emosian tapi lihat ke kamera mulu. Settingan biar viral. Skrip bisa dikembangin lagi, acting bisa dilatih lagi, semangat konten kreator. Tudingan netizen kali ini sudah kelewatan. Pasalnya menurut polisi kejadian yang terekam di video Karina memang benar-benar terjadi alias bukan settingan. Hanya saja aksi pemalakan tersebut bukan dilakukan oleh preman ataupun ormas, melainkan oleh oknum yang tengah kehabisan uang untuk makan. Kejadian itu menurut pendapat saya itu hanya salah paham. Salah pahamnya nggak ada kronologis premanisme itu nggak ada. Jadi hanya salah pahamnya itu karena jual beli ya, karena jual beli itu dan akhirnya saya sudah arahkan untuk minta maaf langsung ke Bu Karina ya. Jadi ada Kang Epy langsung sama Teh Karina tadi langsung memberikan keterangan, jadi ya udah terang benderang. Jadi di situ ya menurut saya tidak ada ya unsur pidana di situ ataupun yang harus dilaporkan, tidak ada. Sementara itu perseteruan Ashanty dengan mantan karyawannya Ayu Hairun Nurisa kian memanas. Setelah Ayu ditetapkan menjadi tersangka atas kasus dugaan penggelapan uang 2 miliar, tak lantas membuat Ayu menyerah dan mencari celah untuk menyeret Ashanty ke penjara. Gagal menyeret Ashanty ke polisi atas dugaan money laundry alias tindak pidana pencucian uang. Sesumbar memiliki bukti atas tindakan money laundry yang dilakukan Ashanty, nyatanya laporan Ayu ditolak lantaran tak cukup bukti. Alhamdulillah kan mereka kemarin ngelaporin TPPU. Nah itu Bunda gimana tuh kan laporannya? Uang siapa yang dipakai sama aku? Uang siapa yang dicuci? Kalau ada yang mau nitip dengan senang hati aku mau. Tapi kan memang ya apa ya? Alhamdulillah seumur aku hidup sampai sekarang belum pernah ada dititipin uang sama orang. Jadi hasil LP-nya bahwa TPPU itu tidak bisa berdiri sendiri, harus disandingkan dengan laporan lain. Rekomendasinya tadi kita dalam waktu dekat ke Dirjen Pajak. TPPU ini tidak segampang itu. Jadi kalau dia ajukan tanpa bukti, kami akan juga menggunakan hak kami untuk membersihkan nama Bu Ashanty atas fitnah-fitnah yang terjadi. Gagal menyeret Ashanty atas dugaan TPPU, kini Ayu kembali mencari manuver hukum baru dengan menggugat Ashanty 100 miliar atas dugaan tindak pidana melawan hukum serta akan melaporkan atas dugaan pencemaran nama baik serta pemerasan. Lantas seperti apa reaksi Ashanty yang digugat ratusan miliar oleh Ayu? Kalau gugatannya sih imaterialnya mungkin yang besar ya. Imaterial kan ya nanti kita lihat aja. Yang sih bisa jadi angkanya fantastis ya, namanya kita gugat gitu kan gitu. Pasti gini, mereka ini makin membuat orang-orang jadi nggak iba gitu loh. Kalau dia mau pakai cara itu jangan, kan aku yang ibaratnya aku yang udah aku yang sudah diambil uangnya, aku yang sudah dihancurkan waktu itu dengan berbagai hal, terus tiba-tiba dia mau menyelamatkan diri dengan cara yang begini yang nggak pantas. Allah nggak tidur.
Dilaporkan Ayu dengan sederet pasal tak membuat Ashanti gentar. Sebaliknya, istri Anang Hermansyah ini juga sudah melaporkan Ayu dengan beberapa laporan yang ancamannya pun tak main-main. Ashanti seolah geram dengan sikap Ayu yang dianggap tak tahu terima kasih. Padahal selama 8 tahun menjadi karyawannya, Ashanti selalu memperlakukan Ayu dengan baik hingga kerap membantu perekonomian mantan karyawannya itu. Lantas siapkah Ayu harus kembali menghadapi laporan-laporan yang sudah dibuat Ashanti? Biar saya bisa mempunyai kehidupan yang sampai segitunya, harusnya kan ada malu. Aku laporin dia dari 1, sekarang jadi 4 laporan. Ya mudah-mudahan pas dia dipanggil, dia masih bisa dipanggil ya, karena kan nggak tahu juga waktu dia berapa lama lagi akan bisa. Ya kalau orang lapor-melapor mah kan nggak apa-apa ya, bebas aja gitu. Tapi kalau selama aku dipanggil, ya pasti aku datang. Ayu seolah sudah siap menanggung resiko dan siap masuk penjara, hingga memilih tetap melanjutkan perang melawan Ashanti di jalur hukum. Begitupun dengan Ashanti yang siap bertarung melawan Ayu di meja persidangan nanti dan menutup pintu damai lantaran sudah terlanjur kesal dengan Ayu. Sekarang sepertinya udah bukan lagi mau cara-cara baik, tapi mau cara yang apapun aja deh. Yang ini nggak bisa, pakai cara ini. Yang ini nggak bisa, pakai cara ini. Hantam aja semua cara gitu. Ini untuk saat ini aku kembalikan lagi ke teman-teman kuasa hukum, baiknya gimana? Ya udah harus siap. Tak hanya menutup pintu damai, Ashanti kini juga punya manuver baru untuk melawan Ayu. Istri Anang Hermansyah ini juga menghadirkan korban lain yang diduga ada hubungannya dengan Ayu. Kemarin sederet korban penipuan travel umroh yang dilakukan oleh Boki Rusunoviana yang diduga terafiliasi dengan Ayu, mantan karyawan Ashanti yang kini sudah menjadi tersangka. Kami akan dalami Pak, kami akan coba telusuri, investigasi khususnya soal aliran dana. Dan bukti-bukti ini juga kami akan berikan nama-nama dari beliau, apakah benar ada aliran dana dari Bu Ayu ke terduga pelaku yang atau sebaliknya mungkin. Atau sebaliknya. Kasus Ashanti dengan mantan karyawannya makin jadi sorotan. Soalnya meski sudah jadi tersangka, Ayu nggak gentar. Berbagai cara dilakukan untuk menyerang balik Ashanti. Walaupun laporan dugaan money laundry Ayu kepada Ashanti ditolak, Ayu kayaknya masih ada cara lain nih. Sementara Ashanti juga nggak terima dengan segala tudingan Ayu. Bahkan Ashanti juga menghadirkan korban lainnya yang diduga ada kaitannya dengan Ayu. Jadi pintu damai Ashanti sudah tertutup rapat buat Ayu. Kalau sudah gini, ya resikonya tinggal jalanin aja sesuai prosedur hukum yang berlaku. Alright pemirsa, terus saksikan Gospot setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5.45 waktu Indonesia Barat di RCTI. Karena kabar-kabar selebriti paling hot, bisa pemirsa update tentunya hanya di Gospot. Bersama saya, Donna Arsinta. Have a nice day. Bukannya aku merasa paling benar, hanya tak mau benarkannya memang salah. Bila dia